Selamat sore Ibu dan teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya, Nirmala Pasaribu NIM 102024011 dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan, Stikes Santai Elizabeth Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai sensus rawat inap dan format sensus rawat inap. Mata kuliah Statistik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dosen pengampu Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes. Langsung saja kita membahas sensus rawat inap. Jadi sensus harian rawat inap itu adalah kegiatan rutin di rumah sakit untuk menghitung jumlah pasien yang dirawat di unit rawat inap selama 24 jam. Misalnya dari pukul 00.00 sampai dengan 24.00. Petugas bangsal mencatat pasien masuk, keluar, pindah, meninggal, dan jumlah hari perawatan. Data tersebut direkap bulanan untuk laporan statistik rumah sakit dan menjadi dasar perhitungan indikator pelayanan seperti BOR, AFLOS, BTO, dan TOI. Menurut Depkes RI dan Kurniawan et al., sensus harian menjadi sumber utama data rawat inap dan bahan analisis manajemen rumah sakit. Faktor pendukung pelaksanaan SHRI meliputi MEN ataupun SDM, yakni petugas bangsal sebagai pelaksana sensus, lalu money, tidak ada intensif khusus, lalu material, form sensus manual mulai ditinggalkan, mesin, SIM RS digunakan tetapi perlu pembaruan data harian, ada methods, pelaksanaan sering tidak sesuai SOP dan sering terlambat lebih dari 24 jam. Dan terakhir, market, data sensus terutama digunakan untuk keperluan laporan rumah sakit. Tujuan dari sensus harian rawat inap ini adalah untuk memperoleh informasi pasien masuk dan keluar rumah sakit dalam 24 jam. Kegunaannya mengetahui jumlah pasien masuk, keluar, dan meninggal, mengetahui tingkat penggunaan tempat tidur, menghitung kebutuhan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan. Tanggung jawab pelaksanaannya yakni kepala perawat, ruang rawat inap, perawat atau bidan, dan formulir disediakan oleh unit pencatatan medik rumah sakit. Mekanisme pengisian sensus harian rawat inap. Sensus harian rawat inap ini dilakukan untuk mencatat seluruh aktivitas pasien di ruang rawat inap selama 24 jam. Format SHRI berisi data pasien masuk, keluar, pindahan, meninggal dengan lama rawat kurang dari sama dengan 48 jam dan lebih dari sama dengan 48 jam. Hasil sensus rawat harian ini direkap setiap bulannya sebagai dasar perhitungan indikator. Pengisian masih dilakukan secara manual oleh perawat bangsal dan direkap oleh unit rekam medis. Format pengisian sensus rawat inap ini, petunjuknya untuk tanggal diisi sesuai tanggal sensus, pasien awal sisa pasien dari hari sebelumnya, pasien masuk jumlah pasien baru, pasien pindahan ataupun transfer in, pindah antar ruang rawat, transfer pasien dipindahkan, transfer out, pasien keluar ke ruangan lain. Pasien keluar hidup, pulang, ataupun dirujuk, pasien meninggal kurang dari 48 jam dan lebih dari sama dengan 48 jam diisi sesuai lama perawatan, jumlah keluar, total pasien keluar, hidup plus meninggal, total loss dan average loss, lama dan rata-rata lama rawat pasien, pasien audisi, one day care, pasien yang masuk dan keluar di hari yang sama, dan pasien sisa selisih antara pasien sebelumnya dan pasien keluar. Berikut adalah tabel rekapitulasi sensus rawat inap, yang dimana di pasien awal yakni jumlah pasien yang masih dirawat dari hari sebelumnya. Dan di pasien masuk, jumlah pasien baru yang masuk pada tanggal tersebut. Lalu untuk pasien pindahan, jumlah dari pasien yang pindah masuk transfer in dari ruang rawat lain di rumah sakit. Lalu di jumlah ada menjumlahkan dari kolom 2, 3, dan 4, yakni total pasien yang ada di awal hari, di pasien awal ditambah pasien masuk ditambah dengan pasien pindahan. Lalu pasien dipindahkan, yakni jumlah pasien yang dipindahkan keluar ataupun transfer out. Pasien keluar hidup, jumlah pasien yang pulang ataupun dirujuk ke rumah sakit lain dalam keadaan hidup. Pasien meninggal mengisi kolom 9 dengan 8, yakni pasien yang meninggal kurang dari 48 jam sejak masuk, dan pasien yang meninggal setelah dirawat 48 jam ataupun lebih. Dijumlahkan. Lalu di jumlah terdapat
penjumlahan kolom 6, 7, dan 8 yakni total pasien yang keluar dari ruang rawat. Yang dijumlahkan yakni pasien yang dipindahkan, pasien keluar hidup, dan pasien meninggal. Lalu ada total loss, total length of stay, yakni lama rawat. Lalu AFLOS, rata-rata lama rawat. Lalu ada pasien sisa, jumlah pasien yang masih dirawat pada pukul 24.00. Lalu ada one day care, yakni jumlah pasien yang masuk dan keluar di hari yang sama. Lalu ada rekapitulasi sensus harian, yang dimana untuk D-nya itu yakni hari ataupun tanggal pengisian sensus. Lalu pada jam 12.01 AC, yakni awal sensus, yakni pasien awal. Dan ada 12:01 untuk NB, yakni pasien bayi baru lahir. Lalu ada ADMAC, admission, pasien yang masuk pada tanggal tersebut. Lalu ada ADMB, bayi lahir hidup di ruang rawat tersebut. Lalu ada TRF in, transfer in, yakni jumlah pasien yang pindah masuk dari ruang rawat lain. Lalu ada total AC, total pasien dewasa, hasil penjumlahan dari pasien awal ditambah dengan pasien masuk, ditambah dengan transfer in. Lalu ada total NB, total pasien bayi, jumlah bayi awal ditambah bayi baru, ditambah bayi pindahan. Lalu ada discharge AC, pasien keluar hidup, yang dimana jumlah pasien pulang atas dirujuk atau dirujuk dalam keadaan hidup. Lalu ada dis-NB, discharge NB, bayi keluar hidup, jumlah bayi yang keluar atau pulang atau rujuk. Lalu ada TRF out, transfer out, jumlah pasien yang dipindahkan keluar ke ruangan lain. Lalu pada jam 11.59, 23.59 AC, yakni pasien akhir hari ataupun pasien sisa, yakni jumlah pasien yang masih dirawat pada pukul 24.00. Jumlahkannya total dikurang dengan discharge ditambah dengan transfer. Lalu 11.59 NB sisa bayi, yakni menghitungnya jumlah bayi yang masih dirawat pada pukul 24.00. Lalu audisi, admission and discharge, jumlah pasien yang masuk dan keluar di hari yang sama. Baik, kita lanjut membahas kasus. Kasus yang pertama, pada tanggal 5 Januari 2025 di ruang flamboyan tercatat pasien awal 45 orang, pasien masuk 5 orang, pasien keluar hidup 6 orang, termasuk satu pasien masuk dan keluar di hari yang sama. Tidak ada pasien meninggal ataupun pindahan. Maka berapakah jumlah pasien sisa pada pukul 24.00 pada hari itu? Jawabannya adalah 45 pasien. Karena rumus mencari pasien sisa yakni pasien awal ditambah dengan pasien masuk dikurang dengan pasien keluar yakni 44. Namun satu pasien audisi one day care tidak terhitung sebagai pasien sisa sehingga tidak mengaruhi perhitungan BOR. Jadi jumlah pasien sisa sama dengan 45 dikurang dengan pengaruh audisi tidak dihitung. Pasien sisa tetap 45, tidak berubah karena audisi tidak dihitung dalam sensus tengah malam. Di ruang mawar tanggal 12 Februari 2025, pasien awal 30, pasien masuk baru 5, pasien pindahan masuk transfer in 2, pasien keluar hidup 3, pasien dipindahkan 4, pasien meninggal 1. Berapakah jumlah pasien sisa pada pukul 24.00? Ada 29 pasien, karena untuk mencari pasien sisa, yakni pasien awal ditambah pasien masuk, ditambah pindahan masuk, dikurang dengan keluar hidup, ditambah dipindah, ditambah dengan pasien meninggal. Jadi, jawabannya adalah 29 pasien sisa. Masuk ke kasus yang ketiga, selama bulan Maret, Ruang Melati memiliki total 4 tidur 20 unit. Dari hasil rekap sensus harian diperoleh jumlah hari perawatan 360 hari, jumlah pasien keluar hidup dan meninggal 90 pasien, maka hitunglah AFLOS dan berikan maknanya, yakni 4 hari. Karena rumus AFLOS yakni total loss ditambah dengan jumlah pasien keluar. Jadi 4 hari. Baik, sekian paparan materi dan paparan kasus dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat berjumpa kembali.